terima pergi saja. Karena telat buatkan makan malam, suami tega menyuruhku tidur di luar rumah dan mengunci pintu saat hujan deras. Kenapa? Tak terima. Pergi saja, bentak ibu mertua sambil tertawa puas melihatku. Aku langsung pergi menemui seseorang yang membuat mereka menyesal seumur hidup. Karena, sebelum lanjutin ceritanya yuk, absen dulu di kolom komentar. Teman-teman cerita Putri berasal dari daerah mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih menarik. Ayo ikuti ceritanya sampai selesai ya. Hujan turun sangat deras malam itu. Suara petir menyambar bersahut-sahutan membelah langit malam yang gelap gulita. Ralin berjalan gontai menembus badai. Tubuhnya menggigil hebat. Pakaian dan hijabnya basah kuyup menempel pada kulitnya. Udara dingin seakan menusuk hingga ke tulang sumsum. Sepanjang jalan ia hanya menunduk menahan kepedihan yang mendalam. Ralin baru saja menyelesaikan urusan pekerjaan yang sangat menyita tenaga dan pikirannya. Ia berharap sesampainya di rumah, ia bisa mendapatkan kehangatan dari suaminya. Namun harapan itu hancur berantakan seketika saat ia tiba di depan pintu rumah mewah yang selama ini ia tinggali bersama suami dan ibu mertuanya. Pintu itu terbuka dengan kasar sebelum Ralin sempat mengetuknya. Diki berdiri di ambang pintu dengan wajah memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Matanya melotot aja menatap istrinya yang berdiri gemetar kedinginan di teras rumah. Kamu istri macam apa? Pulang malah makanan belum siap. Keluar kamu dari rumahku. Bentak Dik tanpa belas kasihan. Suaranya menggelegar mengalahkan suara guruh di langit. Diki langsung menarik lengan Ralin dengan kasar dan mendorong tubuh istrinya kembali ke bawah guyuran hujan. Dik, ini sedang hujan deras. Tolong biarkan aku masuk. Aku sungguh kedinginan. Mohon Ralin sambil memegang ujung hijabnya yang basah kuyup. Suaranya bergetar menahan tangis dan hawa dingin yang menyiksa. Ia mencoba melangkah maju meraih tangan suaminya. Namun Diki menepisnya dengan sangat kuat hingga Ralin hampir terjatuh ke tanah yang tergenang air. Alasan saja kamu, istri pemalas tidak tahu diuntung. Bisanya cuma menyusahkan suami. Kalau kamu tidak bisa melayani suami, lebih baik kamu pergi saja dari sini. Teriak Diki, hatinya sudah tertutup oleh kesombongan. Ia merasa dirinya adalah penguasa di rumah itu. Ia merasa memiliki segalanya dan menganggap istrinya hanyalah beban yang merugikan hidupnya. Dari belakang punggung Diki muncul sosok wanita parubaya dengan senyum sinis yang menghiasi wajahnya. Ibu Tari melangkah maju berdiri di samping anak laki-lakinya. Ia menatap Ralin dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Tidak ada sedikit pun rasa iba di matanya melihat menantunya menggigil di tengah badai. Kenapa tak terima? Pergi aja, sahut Ibu Tari dari ambang pintu tertawa puas. Tawa itu terdengar sangat melengking dan menyayat hati. Ibu Tari kemudian menarik tangan Dik masuk ke dalam rumah. Ia membanting pintu kayu jati yang tebal itu dengan sangat keras. Suara kunci diputar terdengar jelas menandakan Ralin benar-benar telah diusir dan dikunci dari luar. Ralin terdiam mematung di bawah guyuran hujan. Air matanya sempat menetes bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Namun kesedihan itu hanya berlangsung sesaat. Ralin menghapus sisa air matanya dengan kasar. Ia menatap pintu rumah yang tertutup rapat itu dengan pandangan yang perlahan berubah. Tubuhnya yang tadi gemetar karena dingin kini berdiri tegak. Wajahnya yang memelas berubah menjadi dingin dan datar. Perlahan sebuah senyuman mengerikan terukir di bibirnya. Senyum yang menyimpan ribuan rencana kehancuran bagi dua orang sombong di dalam rumah tersebut. Ralin menengadah menatap langit badai membiarkan air hujan mencuci bersih semua kepalsuan yang selama ini ia jalani. Ia sudah cukup bersabar. Ia sudah cukup merendahkan dirinya demi menjaga harga diri seorang pria yang ternyata berhati busuk. Di tengah derasnya hujan, sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat melaju perlahan dan berhenti tepat di depan pagar rumah. Lampu mobil menyorot tubuh Ralin yang berdiri sendirian. Pintu mobil terbuka. Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas rapi turun dengan sigap sambil membuka payung besar. Pria itu berjalan menembus genangan air menghampiri Ralin. Ia memayungi wanita berhijab itu melindunginya dari hujan yang terus menggila. Pria itu menunduk sangat hormat. Nyonya muda, saatnya kita akhiri sandiwara ini, ucap Pak Dirga dengan nada tegas dan penuh wibawa. Pak Dirga adalah pengacara pribadi sekaligus orang kepercayaan tertinggi ayah angkat Ralin. Ia sudah sangat lama menantikan perintah untuk bertindak.
Selama ini ia hanya bisa menahan geram melihat ahli waris tunggal kerajaan bisnis terbesar itu direndahkan oleh laki-laki yang tidak ada nilainya sama sekali. Ralin menoleh menatap Pak Dirga. Senyum dingin di bibirnya semakin nyata. Ia mengangguk pelan. Langkahnya kini mantap meninggalkan pekarangan rumah tersebut menuju mobil yang telah menunggu. Pintu mobil ditutup dan kendaraan mewah itu melaju membelah malam meninggalkan rumah besar yang kelak akan menjadi saksi bisu kejatuhan Dik dan Ibu Tari. Suasana di dalam mobil mewah itu sangat hangat dan tenang berbanding terbalik dengan badai di luar sana. Ralin duduk di kursi belakang. Ia membersihkan wajahnya dengan handuk bersih yang telah disiapkan oleh sopir. Hawa dingin perlahan menguap digantikan oleh ketegasan yang memancar dari setiap gerak-geriknya. Ralin bukan lagi istri penurut yang rela dibentak dan diusir. Ia telah kembali pada jati dirinya yang sesungguhnya. Ia adalah pemimpin perusahaan induk raksasa yang mengendalikan ratusan cabang bisnis di seluruh negeri. Selama ini ia menyembunyikan identitas aslinya menyamar menjadi wanita biasa yang hidup sederhana hanya untuk menguji ketulusan cinta Dik. Namun ujian itu telah berakhir dengan kegagalan yang memalukan bagi suaminya. Pak Dirga duduk di kursi depan menatap Ralin melalui kaca spion dalam. Ia menunggu instruksi selanjutnya dengan sabar. Ia tahu bahwa kemarahan majikannya adalah badai yang jauh lebih mematikan daripada hujan di luar sana. Ralin menatap lurus ke depan, sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Laksanakan semuanya, Pak Dirga. Tarik semua dana perlindungan sekarang juga. Jangan tinggalkan sisa sedikit pun untuknya. Ucap Ralin tenang. Namun suaranya membawa tekanan yang luar biasa berat. Baik, Nyonya muda. Saya akan segera menghubungi Dewan Direksi untuk melaksanakan pencabutan dana. Saya juga akan mengalihkan hak kepemilikan penuh rumah tersebut ke anak perusahaan kita sesuai prosedur, jawab Pak Dirga sigap. Jemarinya dengan cepat mengetik pesan pada perangkat elektronik di tangannya mengirimkan perintah langsung ke pusat kendali perusahaan. Sementara itu, di dalam rumah yang hangat, Dik dan Ibu Tari sedang duduk santai di ruang makan. Di atas meja tersaji berbagai macam hidangan mewah yang baru saja tiba dari layanan pesan antar. Mereka tertawa lepas sambil menikmati makanan tanpa sedikit pun memikirkan nasib Ralin di luar sana. Ibu Tari mengunyah makanannya dengan lahap, wajahnya berseri-seri merasa telah memenangkan pertempuran. Biar saja perempuan itu kedinginan di luar. Paling besok pagi dia sudah berlutut menangis minta maaf di depan pintu. Ucap Ibu Tari meremehkan. Ia menuangkan minuman manis ke dalam gelasnya. Merasa hidupnya begitu sempurna. Ibu sudah lama muak melihat wajahnya yang selalu sok suci itu. Anak ibu ini maner sukses. Gajinya besar, wajah tampan. Kamu bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih berkelas daripada dia? Diki tersenyum sombong mendengar pujian ibunya. Ia mengambil sepotong daging ayam dan menggigitnya dengan puas. Benar Bu, aku memang terlalu baik mau menampung perempuan miskin seperti dia. Rumah ini kan hasil jerih payahku. Dia seharusnya bersyukur bisa tinggal di rumah sebesar ini. Sekali-kali dia harus diberi pelajaran agar tahu diri. Diki meraih telepon genggamnya berniat melihat laporan pekerjaan sebelum tidur. Ia sangat bangga dengan posisinya sebagai manajer di perusahaan bergengsi. Ia merasa karirnya sedang menanjak tajam dan sebentar lagi ia akan diangkat menjadi direktur. Ia selalu percaya bahwa semua kesuksesan itu diraih berkat kecerdasan dan kerja kerasnya sendiri. Namun saat layar teleponnya menyala mata, Diki menangkap sebuah pemberitahuan surat elektronik masuk dari kantor pusat. Ada tanda penting berwarna merah pada pesan tersebut. Diki mengerutkan kening dan segera membuka pesan itu. Isi surat elektronik itu sangat singkat, namun cukup membuat jantung Diki berdebar kencang. Pesan itu menyatakan bahwa perusahaan tempatnya bekerja baru saja diambil alih secara penuh malam itu juga oleh sebuah perusahaan raksasa yang tidak disebutkan namanya. Diki tertegun sejenak. Namun tidak lama kemudian tawanya justru meledak. Ia meletakkan telepon genggamnya di atas meja dengan perasaan bangga. Ada apa, Dik? Kenapa kamu tertawa sendiri? Tanya Ibu Tari penasaran. Ini kabar bagus, Bu. Perusahaan tempatku bekerja baru saja diambil alih oleh perusahaan induk yang jauh lebih besar. Artinya direktur utama yang lama pasti diganti. Ini adalah kesempatan emas buatku, Bu. Direktur utama yang baru pasti akan melihat kemampuanku dan aku pasti akan langsung dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Hidup kita akan semakin mewah, Bu. Jelas Diki dengan mata berbinar-binar penuh ambisi dan kesombongan. Ibu Tari ikut tertawa mendengarnya. Ia menepuk-nepuk pundak anak kesayangannya itu dengan bangga. Keduanya terus larut dalam hayalan tentang harta dan kedudukan yang semakin tinggi.
Mereka benar-benar buta akan kenyataan yang sebenarnya. Dick sama sekali tidak tahu bahwa perusahaan itu sebenarnya hidup dan bernapas dari kucuran dana rahasia yang setiap bulan disetorkan oleh Ralin. Dicky juga tidak pernah menyadari bahwa rumah mewah tempatnya berpijak saat ini bukanlah miliknya. Surat tanah dan bangunan itu memang sengaja tidak pernah ia urus sendiri karena selalu dibantu oleh pihak ketiga yang tak lain adalah orang suruhan Ralin. Rumah itu adalah aset perusahaan Ralin. Semua kenyamanan, kemewahan dan kesombongan Dick dibangun di atas kebaikan hati Ralin. Dan malam ini, fondasi kemewahan itu telah dihancurkan sepenuhnya hingga rata dengan tanah. Dicky dan Ibu Tari tertidur pulas dengan perut kenyang dan mimpi indah tanpa menyadari bahwa esok pagi badai kehancuran yang sesungguhnya sudah menunggu mereka di ambang pintu. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar Dicky membawa kehangatan yang kontras dengan sisa badai semalam. Dicky membuka matanya dengan perasaan sangat segar dan penuh semangat. Ia meregangkan otot tubuhnya di atas kasur yang empuk dan tebal merasa hidupnya begitu sempurna tanpa kehadiran Ralin. Semalaman ia tidur nyenyak tanpa gangguan sama sekali. Baginya, ketidakhadiran istrinya di rumah itu bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah kebebasan yang sudah lama ia damp. Dicky bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela besar kamarnya. Ia menatap pekarangan rumah yang masih basah oleh air hujan tersenyum meremehkan saat menyadari tidak ada jejak Ralin di sana. Ia sangat yakin bahwa perempuan itu pasti sedang menangis meratapi nasib di suatu tempat menyesali perbuatannya yang berani menentang perintah suami. Dicky melangkah ke kamar mandi dengan langkah ringan membayangkan bagaimana hari ini ia akan melangkah ke kantor dengan kepala tegak menyambut jabatan baru yang menurutnya sudah pasti jatuh ke tangannya. Di ruang makan lantai bawah Ibu Tari sudah duduk manis menunggunya dengan hidangan sarapan yang tersaji rapi. Ibu Tari menyapa anak laki-lakinya dengan senyum yang sangat lebar. Mereka berdua makan pagi bersama sambil membicarakan masa depan yang cerah dan penuh gemerlap harta. Ibu Tari terus memuji kecerdasan Dicky meyakinkan anaknya bahwa posisi direktur di perusahaan itu sudah berada di depan mata. Dicky mengangguk setuju merasa bahwa pujian ibunya adalah sebuah kebenaran mutlak. Setelah menyelesaikan sarapannya, Dicky segera merapikan pakaian kerjanya. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya yang dijahit khusus oleh penjahit ternama menyemprotkan minyak wangi mahal ke seluruh tubuhnya dan memakai jam tangan mewah yang melingkar pas di pergelangan tangannya. Penampilannya pagi itu benar-benar mencerminkan seorang eksekutif muda yang sukses dan tak terkalahkan. Dicky berpamitan pada ibunya dengan penuh percaya diri lalu melangkah keluar rumah menuju garasi untuk memanaskan kendaraan pribadinya. Perjalanan menuju kantor terasa sangat menyenangkan bagi Dicky. Ia memutar musik dengan volume keras di dalam mobilnya, mengetuk-ngetukkan jari kesetir mengikuti irama lagu. Jalan raya yang pada tidak sedikit pun merusak suasana hatinya yang sedang berbunga-bunga. Sesampainya di gedung perkantoran bertingkat tinggi tempatnya bekerja, Dicky menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas valet dengan gaya yang sangat arogan seolah ia adalah pemilik gedung tersebut. Ia melangkah memasuki beranda gedung yang luas dan berlapis marmer mengkilap. Suara langkah sepatunya menggema memancing perhatian beberapa pegawai lain yang sedang berlalu lalang. Dicky membalas sapaan mereka dengan anggukan kecil yang angkuh. Ia merasa derajatnya jauh lebih tinggi dari mereka semua. Dicky masuk ke dalam mesin pengangkat dan menekan tombol lantai tempat ruangannya berada hatinya berdebar tidak sabar menunggu pengumuman dari jajaran direksi mengenai pengangkatannya. Namun pemandangan yang menyambutnya saat pintu mesin pengangkat terbuka sungguh di luar dugaan. Suasana lantai tempat divisinya berada terasa sangat tegang dan hening. Beberapa pegawai terlihat berbisik-bisik sambil mencuri pandang ke arah Dicky. Dicky mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang janggal. Namun, ia menepis pikiran buruk itu. Ia melangkah mantap menuju ruang kerjanya yang terletak di sudut ruangan dengan kaca tembus pandang. Jantung Dicky seakan berhenti berdetak ketika ia melihat meja kerjanya sudah bersih dari segala macam dokumen dan perlengkapan pribadinya. Di atas meja tersebut hanya tersisa sebuah kardus besar yang berisi bingkai foto, tumpukan alat tulis, dan barang-barang miliknya yang sudah dibereskan dengan sembarangan. Dicky mempercepat langkahnya masuk ke dalam ruangan itu dengan wajah kebingungan sekaligus marah. Belum sempat Dicky berteriak menanyakan siapa yang berani menyentuh barang-barangnya. Pintu ruangannya terbuka dari luar. Kepala divisi yang selama ini menjadi atasannya melangkah masuk dengan wajah datar dan tatapan mata yang sangat dingin. Kepala divisi itu membawa sebuah dokumen bersampul tebal di tangannya. Dicky langsung menghampirinya dengan nada suara yang meninggi menuntut penjelasan atas kekacauan di meja kerjanya. Apa maksud semua ini? Siapa yang berani mengemasi barang-barang saya? Anda pasti tahu bahwa perusahaan ini baru saja diambil alih dan saya sedang menunggu surat pengangkatan dari direktur utama yang baru.
Jangan sampai Anda menyesal karena telah mengganggu calon atasan Anda. Bentak Dick dengan penuh kesombongan mencoba menggertak kepala divisi tersebut. Kepala divisi itu sama sekali tidak terintimidasi. Ia justru tersenyum sinis menatap Dicky seolah sedang melihat lelucon yang sangat tidak lucu. Maaf, Saudara Dick. Sepertinya Anda terlalu banyak berhayal. Mulai hari ini, jabatan Anda sebagai manajer resmi dicabut dan diturunkan menjadi petugas kebersihan tingkat dasar. Dicky terbelalak tidak percaya mendengar ucapan tersebut. Ia merasa telinganya salah menangkap kata-kata yang baru saja diucapkan oleh atasannya. Apa maksud Anda? Saya ini Maner. Saya punya rekam jejak yang cemerlang. Anda tidak bisa sembarangan menurunkan jabatan saya menjadi petugas kebersihan. Ini pasti sebuah kesalahan besar. Saya menuntut untuk bertemu dengan direktur utama sekarang juga. Tidak ada kesalahan sama sekali, jawab kepala divisi itu dengan nada suara yang semakin tegas memotong amarah Dick. Penanam modal utama rahasia yang selama ini mensponsori posisi Anda, membiayai seluruh fasilitas Anda, dan menutupi semua kesalahan kerja Anda baru saja mencabut seluruh dananya semalam. Perusahaan induk yang baru memberikan instruksi langsung untuk mencabut semua hak istimewa Anda. Anda tidak dipecah semata-mata karena perusahaan ingin menagih sisa utang pinjaman karyawan yang Anda ambil bulan lalu. Jika Anda menolak posisi petugas kebersihan ini, Anda dipersilakan keluar dari gedung ini. Namun, pihak berwajib akan langsung menjemput Anda atas tuduhan penggelapan dana pinjaman perusahaan. Dicky terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak meja kerja. Wajahnya seketika pucat pasti kehilangan semua darah keangkuhan yang sejak pagi mengaliri tubuhnya. Lututnya terasa lemas, tidak mampu menopang berat badannya sendiri. Rahasia besar tentang penanam modal yang diceritakan oleh atasannya itu sama sekali tidak pernah ia ketahui. Selama ini ia berpikir kemampuannya sendirilah yang membawanya ke puncak kesuksesan. Kenyataan bahwa ada seseorang di balik layar yang melindunginya dan kini membuangnya seperti sampah benar-benar menghancurkan harga dirinya hingga tidak tersisa sedikit pun. Ini seragam baru Anda, ucap kepala divisi itu sambil melemparkan sepasang pakaian kerja berbahan kasar ke atas tumpukan barang Dicky. Tugas pertama Anda adalah membersihkan seluruh toilet di lantai ini. Pastikan lantai kamar mandi mengkilap sebelum jam istirahat makan siang tiba. Jika Anda melalaikan, tugas gaji Anda yang sekarang sudah setara dengan upah minimum akan dipotong untuk membayar utang Anda. Kepala divisi itu berbalik dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh lagi membiarkan Dicky berdiri terpaku dalam kehancuran yang sangat nyata. Tangan Dicky gemetar saat menyentuh seragam petugas kebersihan yang tergeletak di atas meja. Ia tidak punya pilihan lain. Ancaman penjara akibat utang pinjaman perusahaan yang ia gunakan untuk berfoya-foya terlalu menakutkan baginya. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur berkeping-keping, Dicky terpaksa mengganti jas mewahnya dengan seragam yang kasar dan bau itu. Saat Dicky keluar dari ruangan dengan membawa ember dan alat pel, seluruh mata pegawai di lantai itu tertuju padanya. Beberapa dari mereka adalah bawahan yang sering Dicky tindas dan rendahkan. Kini mereka menatap Dicky dengan senyum mengejek dan tawa yang ditahan. Dicky menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena menanggung rasa malu yang teramat sangat. Tangan yang biasanya memegang pulpen mahal untuk menandatangani dokumen penting kini harus memeras kain pel yang basah dan kotor. Sepanjang pagi, Dicky menggosok lantai toilet dengan keringat bercucuran air matanya hampir menetes menahan amarah dan penghinaan yang terus-menerus menyiksanya. Ia sama sekali belum menyadari bahwa ini hanyalah permulaan dari badai pembalasan yang telah ia undang sendiri. Pagi yang ia kira akan menjadi puncak kejayaannya kini berubah menjadi jurang neraka yang mencekik lehernya tanpa ampun. Di saat Dicky sedang mengalami penderitaan dan penghinaan di kantornya, Ibu Tari justru sedang bersiap-siap untuk merayakan apa yang ia anggap sebagai hari kemenangan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin rias kamarnya memoles wajahnya dengan riasan tebal agar terlihat jauh lebih muda dari usia aslinya. Ia mengeluarkan seluruh perhiasan mewah dari dalam lemari penyimpanannya memakai gelang kalung dan cincin berukuran besar yang berkilauan ditimpa cahaya lampu. Ibu Tari merasa dirinya adalah seorang ratu yang berkuasa. Tidak ada lagi menantu yang merusak pemandangan di rumahnya dan anak laki-lakinya sedang menuju puncak kesuksesan. Ia telah merencanakan pertemuan dengan kelompok teman-teman mewahnya di sebuah rumah makan paling mahal di pusat kota bertekad untuk memamerkan keberhasilan keluarganya dan menceritakan bagaimana ia berhasil mengusir perempuan tidak berguna dari rumahnya.
Ibu Tari tiba di rumah makan tersebut dengan gaya berjalan yang sangat dibuat-buat, mengangkat dagunya tinggi-tinggi seolah ia adalah tamu paling penting di tempat itu. Teman-temannya sudah berkumpul di sebuah meja besar yang dihiasi dengan bunga-bunga segar dan taplak meja berbahan sutra. Mereka menyambut kedatangan Ibu Tari dengan sapaan basa-basi memuji penampilannya yang terlihat mencolok. Ibu Tari langsung duduk di kursi tengah mengambil alih pembicaraan dengan suara yang sengaja dikeraskan agar meja lain bisa mendengar kehebatannya. Kalian tahu tidak, semalam aku akhirnya berhasil menendang perempuan udik itu keluar dari rumahku. Cerita Ibu Tari dengan wajah berseri-seri dan nada suara yang penuh kebanggaan. Dik, anakku yang luar biasa itu akhirnya sadar bahwa perempuan itu tidak selevel dengan keluarga kami. Lagi pula hari ini perusahaan Dik diambil alih oleh perusahaan raksasa dan anakku pasti diangkat jadi direktur utama. Jadi untuk apa mempertahankan istri yang hanya bisa menghabiskan beras di rumah? Wanita sukses harus mendampingi pria sukses. Bukan begitu ibu-ibu? Teman-teman Ibu Tari mengangguk-angguk setuju meskipun di dalam hati mereka saling mencibir melihat kesombongan yang berlebihan itu. Mereka mendengarkan celotehan Ibu Tari sambil memesan berbagai macam hidangan mewah mulai dari daging panggang kualitas terbaik hingga makanan laut impor yang harganya bisa untuk makan satu keluarga selama sebulan. Ibu Tari dengan sangat berani menyuruh mereka memesan apa saja yang mereka inginkan, berjanji bahwa ia yang akan menanggung seluruh biaya tagihan makan siang tersebut sebagai bentuk perayaan atas kebebasan anak laki-lakinya. Pesanan terus berdatangan, meja mereka penuh dengan makanan yang menggiurkan dan minuman-minuman segar yang ditata dengan sangat indah. Ibu Tari makan dengan lahap sambil terus bercerita tanpa henti membanggakan kekayaan yang sebenarnya bukan miliknya. Waktu berlalu sangat cepat hingga akhirnya piring-piring di meja mereka kosong dan tibalah saatnya untuk menyelesaikan pembayaran. Seorang pelayan berpakaian rapi datang menghampiri meja mereka membawa sebuah buku tagihan berukuran kecil dan meletakkannya dengan sopan di hadapan Ibu Tari. Ibu Tari mengambil buku tagihan itu dengan gaya yang sangat anggun. Tidak sedikit pun terkejut melihat deretan angka panjang yang tertera di kertas tersebut. Ia tersenyum meremehkan memandang teman-temannya yang sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Dengan gerakan perlahan yang sengaja diperlihatkan, Ibu Tari membuka tas mahalnya dan mengeluarkan sebuah kartu kredit prioritas. Kartu itu selalu menjadi andalannya untuk berbelanja barang mewah selama ini. Ia menyerahkan kartu tersebut kepada pelayan dengan ujung jarinya seolah mengisyaratkan bahwa uang bukanlah masalah bagi keluarganya. Pelayan itu menerima kartu kredit tersebut dengan senyum sopan lalu berjalan menuju meja kasir. Ibu Tari kembali melanjutkan ceritanya menikmati tatapan kagum dari teman-temannya. Namun hanya berselang beberapa menit, pelayan itu kembali menghampiri meja mereka. Kali ini senyum sopan di wajah pelayan itu telah memudar digantikan oleh raut wajah yang terlihat canggung. Ia menyerahkan kembali kartu kredit itu kepada Ibu Tari dengan gerakan ragu. Mohon maaf sekali, Ibu Tari. Kartu ini ditolak oleh mesin kami. Apakah Ibu memiliki metode pembayaran yang lain? Tanya pelayan itu dengan suara pelan. Namun cukup untuk didengar oleh seluruh orang yang duduk di meja tersebut. Suasana meja yang tadinya riuh seketika berubah menjadi sangat hening. Teman-teman Ibu Tari menghentikan obrolan mereka dan menatap tepat ke arahnya. Wajah Ibu Tari seketika memerah menahan malu. Ia merasa harga dirinya baru saja ditampar di depan umum. Ia segera merebut kartu itu dari tangan pelayan dan mendengus kesal berusaha menutupi kepanikannya dengan bersikap marah. Pasti mesin kalian yang rusak. Coba gesek sekali lagi. Kartu ini batas limitnya tidak terhingga. Kalian jangan sembarangan mempermalukan pelanggan penting. Bentak Ibu Tari dengan suara melengking membuat beberapa pengunjung di meja lain menoleh ke arah mereka. Pelayan itu menunduk meminta maaf dan kembali membawa kartu tersebut ke meja kasir. Ibu Tari mencoba tersenyum canggung ke arah teman-temannya beralasan bahwa sistem perbankan sedang mengalami gangguan. Namun tidak lama kemudian pelayan itu datang bersama seorang manajer rumah makan. Mane itu meletakkan mesin pembayaran portabel di atas meja tepat di hadapan Ibu Tari. Maaf, Ibu Tari. Kami sudah mencoba menghubungi pihak bank langsung. Kartu ini sudah diblokir dari pusat karena tunggakan yang menumpuk luar biasa selama beberapa bulan terakhir. Pihak bank juga menginformasikan bahwa kartu ini telah masuk dalam daftar hitam, kata manajer itu dengan suara tegas tanpa basa-basi. Pengumuman itu terdengar sangat jelas memecah kesunyian di meja tersebut. Teman-teman Ibu Tari langsung saling berpandangan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka, senyum palsu mereka seketika luntur digantikan oleh tatapan jijik dan merendahkan. Mereka menyadari bahwa selama ini Ibu Tari hanyalah seorang penipu yang berpura-pura kaya. Loh, bagaimana ini Tari? Katanya anakmu sukses mau jadi direktur utama.
Kenapa bayar makan siang saja kartunya diblokir karena menunggak utang? Sindir salah satu temannya dengan nada yang sangat tajam menyayat hati. Kalau tidak punya uang, jangan sok mentraktir kami. Kamu pikir kami ini bodoh bisa kamu tipu dengan perhiasan menyilaukan itu? Ibu Tari panik luar biasa. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi dahi dan merusak riasan wajahnya. Ia merogoh tasnya mencari uang tunai. Namun dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang bernominal kecil yang sama sekali tidak cukup untuk membayar tagihan fantastis tersebut. Teman-temannya yang merasa ditipu langsung berdiri mengambil tas mereka masing-masing dan melemparkan sejumlah uang ke atas meja. Hanya untuk membayar makanan yang mereka makan sendiri. Mereka meninggalkan Ibu Tari sendirian di meja itu, membiarkannya menanggung sisa tagihan yang sangat besar bersama manajer rumah makan yang menatapnya dengan curiga. Dalam keadaan terdesak dan bergetar ketakutan, Ibu Tari mengambil telepon genggamnya. Ia segera mencari kontak. Diki berniat meminta anaknya untuk segera mentransfer uang dan menyelamatkannya dari penghinaan ini. Ia menekan tombol panggilan dan menunggu dengan napas terengah-engah. Terdengar nada sambung beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu dijawab. Halo, Dik. Tolong ibu cepat transfer uang ke rekening ibu sekarang juga. Kartu kredit ibu bermasalah dan ibu ditahan di rumah makan. Cepat, Diki. Ibu sangat malu. Teriak Ibu Tari tanpa memberikan kesempatan bagi orang di seberang sana untuk berbicara terlebih dahulu. Namun suara yang menjawab dari ujung telepon bukanlah suara Dik yang lembut dan menenangkan, melainkan suara berat dan kasar dari seorang pria asing. Maaf, Ibu tua, anak Anda sedang sibuk mengepel lantai toilet. Telepon genggam ini sekarang berada di bawah penyitaan kami sebagai jaminan. Kami dari Lembaga Penagihan Utang. Seluruh aset dan gaya hidup mewah yang kalian nikmati selama ini ternyata dibiayai oleh utang yang diam-diam selalu dibayar lunas oleh seorang dermawan rahasia. Karena dermawan itu baru saja memutuskan aliran dananya semalam kalian resmi berstatus bangkrut dan berhutang sangat banyak kepada kami. Bersiaplah karena kami akan segera menyita semua yang kalian miliki. Ucap pria asing itu dengan nada mengancam. Telepon terputus seketika. Ibu Tari terdiam kaku seperti patung. Telepon genggamnya meluncur jatuh dari genggamannya dan membentur lantai dengan suara keras. Dunianya seakan runtuh seketika. Kenyataan bahwa kekayaan mereka adalah ilusi yang ditopang oleh kebaikan hati seseorang yang baru saja mereka usir menghantam kepalanya bagaikan batu besar. Ia tidak bisa bernapas, pandangannya menggelap dan tubuhnya langsung ambruk dari kursi pingsan di tengah keramaian rumah makan yang menatapnya dengan penuh rasa iba sekaligus jijik. Kemenangan yang ia rayakan pagi ini ternyata adalah awal dari kehancurannya yang paling mengerikan. Matahari bersinar sangat terik siang itu membakar aspal jalanan kota dengan hawa panas yang menyengat kulit. Diki melangkah gontai menyusuri trotoar pejalan kaki dengan napas terengah-engah dan dada yang terasa sesak. Penampilannya sungguh sangat berantakan dan jauh dari kata terhormat. Ia terpaksa meninggalkan kantornya dengan mengenakan pakaian seragam petugas kebersihan yang masih lembab oleh keringat setelah berjam-jam membersihkan seluruh toilet di lantai perusahaannya. Ia tidak bisa lagi berganti pakaian karena setelan jas mewahnya telah disita oleh pihak penagih utang yang mendadak mendatangi ruang ganti pegawai. Tidak hanya itu, kunci kendaraan pribadinya beserta dompet dan telepon genggamnya juga telah dirampas secara paksa sebagai jaminan awal atas tunggakan yang jumlahnya sangat tidak masuk akal. Diki berjalan tanpa alas kaki yang layak karena sepatu kulit mahalnya ikut diambil menyisakan sandal jepit tipis pemberian rekan kerjanya yang menatapnya dengan penuh rasa iba sekaligus mengejek. Sepanjang perjalanan pulang, Diki harus menumpang angkutan umum berdesak-desakan dengan penumpang lain yang menutup hidung karena aroma tubuhnya yang tidak sedap. Hatinya hancur lebur, harga dirinya terinjak-injak hingga rata dengan tanah. Pikirannya dipenuhi oleh kebingungan yang teramat sangat memikirkan siapa sebenarnya sosok dermawan rahasia yang selama ini mendanai kehidupannya dan mengapa orang itu tiba-tiba menghancurkannya dalam waktu semalam. Di sudut kota yang lain, Ibu Tari mengalami nasib yang tidak kalah memprihatinkan. Setelah jatuh pingsan di tengah rumah makan mewah, ia terbangun di sebuah gang sempit di belakang bangunan tersebut. Manajer rumah makan itu rupanya menolak memanggilkan bantuan medis dan justru memerintahkan pelayannya untuk menyeret Ibu Tari keluar dari tempat usaha mereka. Seluruh perhiasan mewah yang menempel di tubuh Ibu Tari mulai dari kalung gelang hingga cincin telah dilucuti secara paksa sebagai ganti rugi atas makanan luar biasa mahal yang telah ia pesan bersama teman-temannya. Ibu Tari menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat hanya dalam hitungan jam. Teman-teman sosialitanya telah memblokir nomor teleponnya dan meninggalkannya begitu saja. Dengan langkah tertatih-tatih menahan rasa sakit pada pergelangan kakinya.
Akibat menggunakan sepatu hak tinggi, Ibu Tari berjalan sejauh belasan kilometer di bawah terik matahari untuk kembali ke rumahnya. Ia hanya memikirkan satu hal, yaitu pulang dan berlindung di balik kemewahan rumah besar yang ia yakini masih menjadi milik keluarganya. Ia berharap Diki sudah berada di rumah dan bisa menyelesaikan semua kekacauan gila ini. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan yang menyiksa kedua anak dan ibu itu, akhirnya tiba di depan pekarangan rumah mewah mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Diki menatap ibunya dari kejauhan dengan tatapan tidak percaya. Wajah Ibu Tari dipenuhi coretan riasan yang luntur karena keringat dan air mata, rambutnya berantakan dan kakinya pincang. Sebaliknya, Ibu Tari juga menjerit histeris melihat anak kesayangannya yang biasanya tampil sangat rapi dan wangi kini terlihat seperti pengemis jalanan dengan seragam kotor dan sandal jepit tipis. Mereka berpelukan di depan gerbang menangis bersama meratapi nasib buruk yang tiba-tiba menimpa mereka. Namun tangisan mereka seketika terhenti ketika mereka menyadari ada sesuatu yang sangat janggal di depan mata mereka. Gerbang besi raksasa yang biasanya terbuka lebar untuk menyambut kendaraan Diki kini tertutup sangat rapat. Di tengah pertemuan, dua daun gerbang besi itu melilit sebuah rantai besi tebal yang dikunci dengan gembok berukuran sangat besar. Di beberapa bagian dinding pagar dan kaca pos penjagaan tertempel kertas peringatan berukuran mencolok yang bertuliskan bahwa bangunan beserta seluruh aset di dalamnya telah disita dan dikuasai oleh pihak perusahaan induk secara sah. Diki merasakan darahnya mendidih melihat pemandangan tersebut. Amarah yang sejak pagi ia tekan kuat-kuat kini meledak tidak terkendali. Ia merasa ada seseorang yang sedang bermain-main dengannya dan mencoba merampas hasil jeripayahnya. Diki mengguncang-guncang gerbang besi itu dengan tenaga tersisa berteriak memanggil penjaga keamanan yang bertugas. "Hei, penjaga, buka gerbang ini sekarang juga. Ini rumah saya. Siapa yang berani merantai rumah saya dan menempelkan kertas sampah ini di dinding rumahku?" Teriak Dik dengan urat leher yang menonjol menahan amarah yang luar biasa. Dari dalam pos penjagaan melangkah keluar seorang pria berbadan tegap dan tinggi besar mengenakan seragam penjaga keamanan yang serba hitam. Pria itu sama sekali bukan penjaga lama yang biasanya membukakan pintu untuk Dick, melainkan orang baru dengan tatapan mata yang sangat tajam dan mengintimidasi. Penjaga itu berjalan perlahan mendekati gerbang menatap Diki dan Ibu Tari dari balik jeruji besi dengan pandangan merendahkan. "Hei, penjaga keamanan baru, apa kamu tuli? Cepat buka gembok ini. Saya adalah pemilik rumah ini. Saya bisa melaporkan kamu ke pihak berwajib atas tuduhan penyerobotan tempat tinggal." Bentak Diki sambil menunjuk-nunjuk wajah penjaga tersebut. Ibu Tari di belakangnya ikut berteriak membenarkan ucapan anaknya mengklaim bahwa mereka adalah tuan rumah yang terhormat. Penjaga keamanan itu tersenyum tipis, senyum yang sangat meremehkan. Ia melipat kedua tangannya di depan dada berdiri kokoh tanpa niat sedikit pun untuk meraih kunci gembok. "Maaf, saudara. Anda berdua tidak memiliki hak apapun atas bangunan ini. Pemilik sah rumah ini sedang berada di dalam dan beliau memberikan perintah tegas untuk tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa izin. Apalagi orang-orang yang statusnya hanya sebagai penyusup yang sudah bangkrut." "Pemilik sah apa maksudmu?" "Saya Diki. Surat-surat rumah ini ada di dalam lemariku. Berani sekali kamu berbicara seperti itu kepadaku." Balas Diki semakin mengamuk. Ia mencoba memanjat gerbang besi tersebut, namun tubuhnya terlalu lemas untuk mengangkat beban badannya sendiri. Tiba-tiba suara derit panjang terdengar dari arah bangunan utama. Pintu kayu jati berukuran besar yang semalam ditutup rapat oleh Ibu Tari untuk mengusir Ralin kini perlahan terbuka. Keluar melangkah seorang wanita dengan postur tubuh yang sangat anggun dan penuh percaya diri. Dik dan Ibu Tari seketika mematung, mata mereka terbelalak lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Sosok yang berjalan keluar dari balik pintu itu adalah Ralin. Namun, ia sama sekali tidak terlihat seperti Ralin yang selama ini mereka kenal. Tidak ada lagi pakaian usang yang sering dihina oleh Ibu Tari. Ralin kini mengenakan setelan pakaian perancang busana ternama dunia yang sangat rapi dan memancarkan wibawa luar biasa. Wajahnya dihiasi kacamata elegan yang menyembunyikan tatapan matanya. Namun, garis rahangnya menunjukkan ketegasan yang mutlak. Di belakang Ralin berjalan Pak Dirga yang memegang sebuah map dokumen beserta 4 orang pengawal bertubuh besar yang siap melindungi majikan mereka. Ralin melangkah menuruni anak tangga teras dengan tenang mendekati gerbang tempat mantan suami dan ibu mertuanya berdiri mematung. Di tangannya Ralin memegang sebuah dokumen resmi berlambang negara, yaitu sertifikat asli kepemilikan tanah dan bangunan mewah tersebut. "Selamat siang, suamiku dan ibu mertuaku. Apakah kalian menyukai kejutan kecil yang aku siapkan sejak semalam?"
Sapa Alin dengan suara yang sangat lembut, namun terasa lebih mematikan daripada sayatan pisau. Ia berdiri tepat di balik gerbang menatap kehancuran dua orang di hadapannya dengan senyum kemenangan yang sangat memuaskan hatinya. Angin siang berembus membawa hawa panas yang seakan membakar sisa-sisa kewarasan Diki. Otaknya bekerja keras memproses pemandangan yang ada di depan matanya. Ralin, perempuan yang selama bertahun-tahun ia anggap sebagai beban miskin yang tidak berguna, kini berdiri memegang kendali atas segalanya. Penampilannya, pengawalnya dan kertas sertifikat tanah yang berada di genggamannya menjadi bukti nyata yang menampar kesombongan Dik tanpa ampun. Ketidakpercayaan itu perlahan berubah menjadi perasaan terhina yang luar biasa. Diki tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya telah dipermainkan, bahwa seluruh harta dan jabatannya ternyata adalah pemberian dari istri yang semalam ia usir ke jalanan. Rasa malu dan amarah bersatu padu membuat pandangan Diki menjadi gelap. Perempuan pembohong. Berani sekali kamu menipuku selama ini. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berikan kunci rumah itu sekarang juga. Dik berteriak sekencang-kencangnya. Suaranya serak dan pecah. Hilang sudah akal sehatnya. Ia melompat meraih jeruji besi gerbang, berusaha memanjat dengan membabi buta untuk mencapai leher Ralin. Ia ingin mencekik wanita itu. Ingin menghancurkan senyum kemenangan yang menurutnya sangat merendahkan dirinya. Melihat ancaman fisik tersebut, dua pengawal bertubuh besar yang sejak tadi berdiri diam di belakang Ralin langsung bergerak secepat kilat. Sebelum Diki berhasil mengangkat kakinya melewati ujung gerbang, salah satu pengawal membuka pintu kecil di samping gerbang dan menarik kerah baju seragam Diki dengan kasar. Diki ditarik paksa hingga tubuhnya terpelanting ke udara. Pengawal lainnya menyambut tubuh. Diki menendang lipatan lututnya dari belakang lalu membantingnya dengan sangat keras ke atas aspal jalanan yang panas. Terdengar suara benturan yang menyakitkan saat wajah Diki mencium aspal, disusul jeritan histeris dari Ibu Tari yang menyaksikan anak kesayangannya diperlakukan seperti penjahat jalanan. Salah satu pengawal menekan punggung Dik dengan lututnya, mengunci kedua tangan Diki ke belakang, hingga Diki meringis kesakitan tidak mampu bergerak sedikit pun. Lepaskan anakku. Kalian jahat Ralin, kamu benar-benar wanita durhaka. Istri macam apa yang menyuruh orang memukuli suaminya sendiri? Teriak Ibu Tari meronta-ronta mencoba menolong Dik. Namun ia didorong pelan oleh penjaga keamanan hingga terduduk di tepi jalan. Ralin tidak bergeming sedikit pun melihat kekerasan tersebut. Ia tidak merasa iba apalagi bersalah. Hatinya telah membeku sejak semalam saat ia ditinggalkan di tengah badai. Sementara dua orang ini tertawa puas di dalam rumahnya yang hangat. Ralin memberikan isyarat kecil dengan tangannya dan Pak Dirga segera melangkah maju menyodorkan sebuah map tebal berwarna merah. Ralin mengambil dokumen dari dalam map tersebut, lalu melemparkannya dengan tenang melewati celah gerbang. Kertas-kertas putih itu melayang di udara dan jatuh berserakan tepat di depan wajah Diki yang sedang menempel pada aspal. Di bagian atas kertas itu tertulis dengan huruf kapital tebal surat gugatan cerai. Aku bukan lagi istrimu terhitung sejak detik surat itu didaftarkan ke pengadilan pagi ini, ucap Ralin dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk. Tanda tangani surat itu dan kita selesai. Kamu dan ibumu bisa pergi dari hidupku membawa semua pakaian kotor yang menempel di tubuh kalian saat ini. Diki mencoba mengangkat kepalanya dengan susah payah menatap kertas yang berserakan di depan hidungnya. Matanya merah menyala penuh dengan kebencian dan keputusasaan. Ia tahu ia telah kalah telak, namun sifat tamaknya belum juga hilang dari hatinya. Boleh kita cerai. Aku juga sudah muak melihat wajahmu. Balas Diki berteriak dengan napas terengah-engah menahan sakit di punggungnya. Tapi jangan harap kamu bisa membuangku begitu saja. Aku tahu hukum. Selama kita menikah, semua harta yang kamu hasilkan termasuk rumah ini adalah harta bersama. Bagi dua semua harta kita sekarang juga atau aku tidak akan pernah mau menandatangani surat cerai ini. Aku berhak atas rumah ini. Mendengar tuntutan suaminya, Ralin justru tertawa kecil. Tawa itu terdengar sangat elegan, namun syarat akan ejekan yang mendalam. Ralin menggelengkan kepalanya pelan merasa kasihan melihat kebodohan Diki yang tidak berujung. Ralin menoleh ke arah Pak Dirga yang langsung membacakan sebuah dokumen lain dengan suara lantang dan jelas. Berdasarkan perjanjian pranikah yang telah ditandatangani oleh saudara Dik pada 5 tahun yang lalu, Pasal 7 menyatakan dengan sangat jelas bahwa apabila pihak suami terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan atau terbukti melakukan perselingkuhan, maka pihak suami akan melepaskan 100% hak finansial maupun tuntutan pembagian harta benda yang diperoleh selama masa pernikahan. Terang Pak Dirga dengan artikulasi yang sempurna menghancurkan harapan terakhir Diki dalam sekejap mata. Diki tertegun, matanya melotot lebar. Ia teringat kejadian 5 tahun lalu.
Saat sebelum menikah, Ralin memberikannya tumpukan kertas untuk ditandatangani. Saat itu, Diki yang mengira Ralin adalah perempuan yatim piatu miskin langsung menandatanganinya tanpa membaca satu huruf pun karena ia merasa tidak ada harta dari pihak Ralin yang perlu ia perebutkan. Kebodohannya di masa lalu kini berbalik mencekiknya dengan sangat kuat. Aku tidak pernah memukulmu dan aku tidak pernah berselingkuh. Perjanjian itu tidak berlaku. Elak Dik dengan suara bergetar mencoba mencari celah untuk selamat meskipun ia tahu kebohongannya sangat rapuh. Ralin menatap Dik dengan sorot mata jijik. Ia merogoh saku jas mewahnya dan mengeluarkan setumpuk foto beresolusi tinggi. Tanpa banyak bicara, Ralin melemparkan foto-foto itu ke udara. Lembaran foto itu berjatuhan tepat di pangkuan Ibu Tari yang masih terduduk di tanah. Ibu Tari memungut salah satu foto tersebut dengan tangan gemetar. Matanya langsung terbelalak melihat gambar anak laki-lakinya sedang berpelukan mesra dengan Naura di sebuah kamar sewaan bergaya mewah. Tidak hanya satu, ada puluhan foto yang memperlihatkan Diki dan Naura sedang berbelanja bermesraan dan menghabiskan uang di berbagai tempat perbelanjaan. Baca lagi perjanjian pranikah kita yang dulu kamu tandatangani tanpa melihat isinya. Jawab Ralin tajam memecah keheningan yang menyelimuti Dik dan Ibu Tari. Suami yang berkhianat tidak berhak mendapat sepacer pun dariku. Aku sudah tahu perselingkuhanmu dengan Naura sejak awal. Aku membiarkanmu menikmati kebodohanmu sendiri sambil mengumpulkan semua bukti untuk menghancurkanmu di saat yang paling tepat. Ibu Tari meremas foto-foto itu. Ia tiba-tiba menyadari bahwa posisinya kini sangat hancur. Dengan wajah memelas dan suara merengek, Ibu Tari mencoba merangkak mendekati gerbang memohon belas kasihan pada Ralin. Ralin menantuku sayang. Maafkan Ibu Ralin. Ibu salah, Diki juga salah. Tolong jangan usir kami, Nak. Kamu sangat kaya, kamu pasti bisa memaafkan kami. Ibu berjanji akan menjadi mertua yang baik, Ralin. Ralin mundur selangkah menjaga jarak dari jangkauan tangan Ibu Tari yang kotor. Wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun perubahan emosi. Waktu untuk meminta maaf sudah habis saat kalian mengunciku di luar rumah semalam. Pak Dirga urus sisanya. Pastikan mereka tidak pernah menginjakan kaki di radius 1 kilometer dari rumah ini lagi. Ralin membalikan badannya dan melangkah masuk kembali ke dalam kemegahan rumahnya tanpa menoleh lagi. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati itu tertutup rapat meninggalkan Dik yang masih ditekan ke tanah dan Ibu Tari yang menangis meraung-raung di bawah teriknya matahari. Pengawal melepaskan kuncian pada Dik lalu masuk ke dalam pekarangan rumah menutup pintu kecil gerbang besi dan menguncinya rapat-rapat. Diki dan Ibu Tari kini benar-benar dibuang ke jalanan terhapus dari kehidupan Ralin, dan dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka kini hanyalah dua orang miskin yang tidak memiliki tempat untuk bernaung. Matahari perlahan mulai bergeser ke arah barat ketika Dik dan Ibu Tari menyeret langkah mereka menjauhi kawasan perumahan mewah tersebut. Rasa panas yang menyengat kulit dan rasa haus yang luar biasa menyiksa kerongkongan mereka membuat perjalanan itu terasa seperti siksaan neraka. Diki berjalan dengan kepala tertunduk. Bahunya merosot kehilangan seluruh wibawa yang biasanya selalu ia pamerkan kepada dunia. Seragam petugas kebersihannya yang kotor dan bau keringat, membuat beberapa pejalan kaki yang berpapasan dengan mereka refleks menutup hidung dan menyingkir. Ibu Tari yang berjalan di belakangnya terus-menerus mengeluh dan menangis. Kakinya yang tidak terbiasa berjalan jauh tanpa alas kaki yang empuk kini melepuh dan berdarah karena bergesekan dengan aspal jalanan yang kasar. Tidak ada lagi sisa-sisa kesombongan di wajah perempuan parubaya itu. Yang tersisa hanyalah keputusasaan dan penyesalan yang terlambat menyapa akal sehatnya. Di tengah keputusasaan yang mencekik itu, secercah harapan palsu tiba-tiba muncul di benak Dik. Ia teringat pada sosok Naura perempuan cantik yang selama beberapa bulan terakhir menjadi tempatnya memadu kasih secara sembunyi-sembunyi. Dik selalu meyakini bahwa Naura adalah wanita yang sempurna. Naura selalu memujinya, selalu melayaninya dengan kelembutan, dan selalu membuatnya merasa seperti pria paling berkuasa di dunia. Diki lupa bahwa semua pujian dan senyuman manis Naura selalu berbanding lurus dengan jumlah uang dan barang mewah yang ia berikan. Dalam pikiran Dik yang sedang kalut, ia yakin Naura akan menerimanya dengan tangan terbuka memberikan tempat berlindung dan mungkin meminjamkan sedikit uang agar ia bisa bangkit kembali menyusun rencana untuk membalas dendam pada Ralin. Ibu jangan menangis lagi. Kita masih punya tempat untuk bernaung. Aku punya seseorang yang pasti mau membantu kita. Ucap Diki dengan suara serak mencoba menenangkan ibunya. Siapa Dik? Teman-teman ibu semuanya sudah mengkhianati ibu. Saudara-saudara, kita pasti akan menertawakan kita. Kalau kita datang dalam keadaan gembel seperti ini, balas Ibu Tari sambil mengusap air matanya yang bercampur debu jalanan. Naura Bu,
Dia perempuan yang sangat baik dan sangat mencintaiku. Dia tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Aku sering membantunya membayar sewa dan membelikan barang-barang mahal. Dia pasti tidak akan keberatan menampung kita sementara waktu sampai aku bisa mencari jalan keluar dari masalah gila ini. Jelas Diki dengan mata berbinar penuh harap. Mendengar hal itu, Ibu Tari mengangguk cepat. Ia tidak peduli siapa Naura dan apa hubungannya dengan Dick. Yang ia butuhkan saat ini hanyalah tempat berlindung yang sejuk, makanan yang layak dan kasur yang empuk untuk merebahkan tubuhnya yang remuk redam. Mereka pun mengumpulkan sisa-sisa tenaga dan melanjutkan perjalanan menuju gedung apartemen tempat Naura tinggal. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam karena mereka harus berjalan kaki menghindari petugas keamanan di berbagai kawasan perbelanjaan yang selalu mengusir mereka karena penampilan mereka yang menyerupai gelandangan. Sesampainya di lobi apartemen yang megah dan berlapis marmer, Diki langsung melangkah masuk dengan sisa-sisa rasa percaya dirinya. Namun langkahnya langsung dihadang oleh 2 orang penjaga keamanan berseragam rapi. Penjaga itu menatap Dick dan Ibu Tari dengan pandangan curiga dan jijik melarang mereka masuk karena dianggap mengganggu kenyamanan penghuni lain. Diki memohon dan memaksa berkeras bahwa ia adalah tamu penting dari salah satu penghuni di lantai atas. Setelah perdebatan panjang dan memalukan di lobi, akhirnya penjaga keamanan bersedia menghubungi unit apartemen Naura melalui telepon internal untuk meminta konfirmasi. Beberapa saat kemudian, penjaga keamanan itu meletakkan gagang telepon dan memberikan izin kepada Diki dan ibunya untuk naik menggunakan mesin pengangkat khusus barang. Meskipun merasa terhina karena tidak diizinkan menggunakan jalur utama, Diki menelan ludahnya dan membawa ibunya naik. Setibanya di lantai tempat Naura tinggal, Diki segera mengetuk pintu kamar bernomor cantik itu dengan dada berdebar-debar. Pintu terbuka perlahan menampilkan sosok Naura yang tampil menawan dengan riasan wajah yang sempurna. Naura tersenyum manis melihat kehadiran Dick meskipun matanya sempat menyapu penampilan kotor pria di hadapannya itu dengan kilat keterkejutan yang sangat cepat ia sembunyikan. Dick sayang, astaga, apa yang terjadi padamu? Kenapa penampilanmu berantakan sekali? Dan siapa ibu ini? Tanya Naura dengan nada suara yang dibuat selembut, mungkin menyambut Dick masuk ke dalam ruang tamu apartemennya yang wangi dan sejuk. Naura sayang, ini ibuku. Ceritanya sangat panjang dan menyakitkan. Aku sedang hancur. Istriku ternyata merencanakan hal busuk dan mengambil semua hartaku. Aku benar-benar diusir tanpa membawa uang sepeser pun. Boleh aku dan ibu tinggal di sini sementara waktu? Aku janji ini hanya sementara sampai aku mendapatkan pekerjaanku kembali. Bujuk Diki memegang kedua tangan Naura dengan tatapan memelas yang sangat menyedihkan. Naura menarik napas panjang, wajahnya yang tadi tersenyum manis kini perlahan berubah menjadi datar. Ia melepaskan genggaman tangan Dick secara perlahan namun tegas. Tinggal di sini, Diki. Sayang, kamu pasti bercanda. Kamu tahu kan biaya hidup di tempat ini sangat mahal. Jangankan untuk menampung 2 orang tambahan untuk membiayai diriku sendiri saja, aku butuh uang. Bukankah minggu lalu kamu berjanji akan mentransfer uang modal usaha sebesar 500 juta rupiah hari ini? Mana uang itu, Diki? Diki tertegun mendengar tagihan tersebut. Ia menelan ludah dengan susah payah, kepalanya tertunduk lesu. Naura, aku sudah bilang aku bangkrut. Semua rekeningku diblokir, hartaku disita. Aku tidak punya uang sama sekali saat ini. Tolong mengertilah kondisiku. Tolong bantu aku kali ini saja sebagai bukti cintamu padaku. Mendengar pengakuan jujur bahwa Diki benar-benar jatuh miskin, raut wajah Naura langsung berubah total. Senyum manisnya lenyap tak berbekas digantikan oleh tatapan mata yang sangat dingin, sinis dan penuh perhitungan. Kelembutan suaranya menguap berubah menjadi ketus dan merendahkan. Naura melangkah mundur melipat kedua tangannya di depan dada menatap Dick dan Ibu Tari seolah mereka adalah tumpukan sampah yang mengotori karpet mahalnya. Cinta, kamu bicara soal cinta kepadaku. Jangan bermimpi terlalu tinggi, Diki. Hubungan kita ini murni transaksi saling menguntungkan. Kamu memberiku uang dan aku memberimu kesenangan. Kalau kamu sudah miskin melarat tidak punya apa-apa lagi, lalu apa untungnya aku menampung kalian berdua di sini? Aku bukan lembaga amal yang mau memelihara gelandangan kotor di rumahku, ucap Naura dengan kata-kata yang meluncur tajam menyayat sisa harga diri Dick hingga tidak berbentuk lagi. Naura, kenapa kamu bicara seperti itu? Aku ini laki-laki yang selalu memanjakanmu. Tegaknya kamu membuangku di saat aku sedang kesulitan. Teriak Diki dengan suara bergetar, tidak percaya melihat wujud asli dari perempuan yang selama ini ia puja-puja. Jangan berteriak di apartemenku, laki-laki miskin, penjaga keamanan. Tolong usir 2 gembel ini sekarang juga.
Mereka memaksa masuk dan membuat keributan di tempat saya. Teriak Naura ke arah pintu depan sengaja memanggil petugas yang ternyata sejak tadi mengikuti Dick dari belakang melalui lorong. Dua orang petugas keamanan bertubuh besar langsung masuk dan menarik lengan Dick serta Ibu Tari dengan paksa. Dick meronta-ronta mencaci maki Naura dengan segala macam sumpah serapah. Sementara Ibu Tari kembali menangis histeris meminta belas kasihan. Namun petugas keamanan itu tidak peduli, mereka menyeret ibu dan anak itu keluar dari ruangan, mendorong mereka masuk kembali ke dalam mesin pengangkat barang dan membuang mereka ke jalanan di luar gedung apartemen tanpa ampun sedikit pun. Di dalam ruangan yang kembali hening, Naura merapikan pakaiannya yang sedikit kusut akibat keributan tadi. Ia berjalan menuju meja, mengambil sebuah alat pembersih untuk menyeka sisa debu pijakan sepatu Dick di atas karpetnya. Setelah memastikan ruangannya kembali bersih, Naura mengambil telepon genggamnya dan menekan satu nomor kontak yang sangat penting. Panggilan itu tersambung dengan cepat dijawab oleh suara yang sangat tenang dari seberang sana. "Tugas selesai, Nyonya Ralin. Umpannya sudah saya buang ke tempat sampah yang semestinya," ucap Naura dengan nada suara yang sangat profesional dan penuh hormat. Jauh berbeda dari gaya bicaranya saat menghadapi Dicky tadi. "Kerja yang sangat bagus, Naura. Kamu memainkan peranmu dengan sangat sempurna sejak awal. Sisa pembayaran atas jasa sandiwaramu akan masuk rekeningmu dalam waktu 5 menit. Jawab Ralin dari seberang telepon. "Terima kasih banyak Nyonya. Sungguh pengalaman yang menyenangkan bisa membantu Anda menghancurkan laki-laki arogan yang tidak tahu diri itu. Jika Nyonya membutuhkan jasa saya lagi, saya selalu siap." Balas Naura menutup panggilan tersebut dengan senyum puas. Naura sama sekali bukan perempuan simpanan biasa. Ia adalah seorang pekerja seni peran cerdas dan profesional yang disewa secara khusus oleh Ralin berbulan-bulan yang lalu. Tugas utamanya hanyalah satu, yaitu menguji kesetiaan Dick, memancing keserakahannya dan menendangnya jatuh tepat di saat laki-laki itu paling membutuhkan sandaran. Dan tugas itu telah ia selesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan. Langit yang semula berwarna biru kemerahan perlahan berubah menjadi abu-abu pekat seiring berjalannya waktu. Awan hitam tebal berarak menutupi cakrawala seolah alam semesta sedang bersiap untuk memberikan panggung penghukuman yang sempurna bagi dua manusia pendosa yang kini luntang-lantung di pinggir jalan. Dick dan Ibu Tari duduk meringkuk di atas trotoar yang keras bersandar pada sebuah tembok bangunan tua yang kotor. Penampilan mereka kini tidak ada bedanya dengan pengemis jalanan yang sering mereka hina di masa lalu. Wajah mereka berlumuran debu, pakaian mereka kusam dan robek, di beberapa bagian perut mereka berbunyi nyaring menyuarakan rasa lapar yang teramat sangat menyiksa. Sejak pagi tidak ada satu butir nasi atau setetes air bersih pun yang melewati tenggorokan mereka. Kesombongan dan keangkuhan yang selalu menjadi napas hidup mereka kini telah menguap digantikan oleh rasa putus asa yang menghancurkan kewarasan. Angin malam mulai berembus kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tidak lama kemudian rintik hujan mulai turun dari langit menjatuhi bumi dengan perlahan sebelum akhirnya berubah menjadi badai hujan yang sangat lebat. Suara petir menyambar di kejauhan membelah keheningan malam yang mencekam. Kondisi ini persis sama persis dengan malam ketika Dicky menarik lengan Ralin dan mengusirnya dari rumah. Hujan yang turun saat ini terasa seperti karma yang turun langsung dari langit untuk membalas setiap tetes air mata Ralin yang jatuh malam itu. "Dick, Ibu kedinginan. Ibu lapar sekali. Tolong cari tempat berteduh Dicky. Ibu sudah tidak kuat lagi." Keluh Ibu Tari dengan suara gemetar memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil hebat di bawah guyuran hujan. Air hujan mencuci bersih sisa riasan di wajahnya, memperlihatkan gurat-gurat kelelahan dan penuaan yang selama ini selalu ia sembunyikan. Dicky menatap ibunya dengan pandangan kosong. Tubuhnya sendiri gemetar hebat menahan hawa dingin yang merayap menembus seragam tipisnya. Ia bangkit berdiri dengan susah payah menarik lengan ibunya untuk ikut berdiri. Mereka harus mencari tempat berteduh jika tidak ingin mati membeku di pinggir jalan malam ini. Dengan langkah tertatih-tatih menembus tirai hujan yang pekat, mereka berjalan menyusuri trotoar berharap menemukan empan toko yang masih buka atau pos ronda yang kosong. Namun setiap kali mereka mencoba berteduh di depan sebuah ruko, pemilik ruko langsung mengusir mereka dengan sapu, menganggap mereka sebagai gelandangan yang akan mengotori lantai tempat usaha mereka. Setelah berjalan tanpa arah selama hampir setengah jam, mata Dicky menangkap pendaraan cahaya hangat dari sebuah bangunan megah di seberang jalan. Bangunan itu adalah sebuah rumah makan mewah yang dirancang dengan konsep kaca tembus pandang di bagian depannya. Dari luar siap pun bisa melihat kemewahan di dalam ruangan tersebut. Lampu-lampu hias yang berpendar kekuningan, meja-meja bundar yang ditata elegan, dan orang-orang berpakaian rapi yang sedang menikmati hidangan hangat. Aroma daging panggang dan sup rempah yang lezat samar-samar tercium terbawa.
Angin malam membuat perut Diki dan Ibu Tari semakin merintih kesakitan. Pikiran Diki yang sudah kacau membuatnya nekat membawa ibunya menyeberang jalan menuju pelataran rumah makan tersebut, murni didorong oleh insting untuk bertahan hidup dan mencari kehangatan. Mereka tiba di teras luar rumah makan tersebut, mencoba merapatkan tubuh ke dinding kaca yang tebal, berharap bisa mendapatkan sedikit hawa hangat dari dalam ruangan dan berlindung dari tampias air hujan. Namun, belum sampai 5 menit, mereka berdiri di sana. Pintu kaca otomatis terbuka dan 2 orang pelayan pria berseragam rapi melangkah keluar dengan wajah tidak bersahabat. "Hei, kalian berdua, jangan berteduh di sini. Pakaian kalian kotor dan basah airnya menggenang di lantai teras kami. Pergi dari sini sekarang juga sebelum kami panggilkan pihak keamanan lingkungan." Bentas salah satu pelayan tersebut sambil mengibas-ngibaskan tangannya mengusir Dik dan ibunya seperti mengusir hewan liar. "Tolonglah, Pak. Kami hanya ingin berteduh sebentar. Kami sangat kedinginan. Kami tidak akan mengganggu pengunjung di dalam." Mohon. Dik merendahkan suaranya mengiba demi nyawa ibunya yang terlihat semakin pucat. "Tidak bisa. Keberadaan kalian merusak pemandangan pengunjung VIP kami di dalam sana. Cepat pergi atau kami akan bertindak kasar." Pelayan yang lain menyahut dengan galak mendorong bau Dik, hingga pria malang itu terhuyung mundur ke arah tangga teras yang tidak beratap membiarkan tubuhnya kembali diguyur hujan deras. Diki menundukkan kepalanya menelan hinaan itu bulat-bulat. Ia menyadari bahwa di dunia ini ketika seseorang tidak memiliki uang dan kedudukan, tidak ada satu orang pun yang akan memandangnya sebagai manusia. Ia menarik lengan ibunya berniat pergi menjauh dari tempat menyakitkan itu. Namun sebelum ia melangkah pergi, pandangan Dik secara tidak sengaja tertuju menembus dinding kaca besar yang jernih tepat ke arah meja kehormatan yang terletak di bagian tengah ruangan. Langkah Dik terhenti seketika, napasnya tercekat di tenggorokan seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Di meja kehormatan itu duduk seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita itu mengenakan gaun malam yang sangat anggun memancarkan kecantikan dan wibawa yang luar biasa. Ia sedang duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya yang berpakaian sangat berkelas berbincang hangat sambil menikmati hidangan mewah yang tersaji di atas meja. Pria parubaya itu adalah ayah angkat Ralin, seorang raja bisnis yang selama ini berada di balik layar melindungi anak perempuannya. Dan wanita cantik yang duduk di hadapannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ralin. Ralin terlihat begitu bersinar bahagia dan tidak tersentuh oleh badai apapun. Seolah menyadari ada sepasang mata yang sedang memperhatikannya dari luar kegelapan, Ralin perlahan menolehkan kepalanya. Pandangan matanya menembus kaca yang memisahkan kehangatan ruangan itu dengan badai mematikan di luar sana. Mata Ralin bertemu tepat dengan mata Diki. Diki berdiri mematung di bawah guyuran hujan, tubuhnya menggigil kedinginan, perutnya kelaparan dan harga dirinya hancur lebur. Sementara Ralin duduk di kursi empuk dikelilingi cahaya hangat dan pelayanan kelas atas. Jarak antara mereka mungkin hanya beberapa meter terhalang selembar kaca. Namun perbedaan nasib mereka saat ini terasa seperti bumi dan langit. Ralin tidak membuang muka. Ia menatap lekat-lekat mantan suaminya yang terlihat sangat menyedihkan itu. Tidak ada sorot kemarahan di mata Ralin, tidak ada juga sorot kasihan. Yang ada hanyalah ketenangan mutlak dari seseorang yang telah memenangkan peperangan dengan sempurna. Perlahan, Ralin mengangkat tangan kanannya meraih sebuah gelas kristal berkaki panjang yang berisi jus anggur murni berwarna merah pekat. Ralin mengangkat gelas itu sedikit ke arah Diki seolah memberikan sebuah penghormatan sarkastis atas kehancuran pria tersebut. Sebuah senyum tipis yang sangat anggun sekaligus sangat mematikan terukir di bibir Ralin sebelum ia menyesap minuman manis itu dengan tenang. Ia kemudian kembali melanjutkan obrolan santainya dengan sang ayah angkat, membiarkan Dik tetap berdiri mematung menelan kenyataan pahit bahwa roda kehidupan telah berputar dan menggilasnya tanpa ampun di tengah malam badai yang sama persis saat ia melakukan kesalahan terbesarnya. Malam itu, Diki akhirnya menyadari bahwa karma tidak pernah salah alamat dan hujan pembalasan telah menenggelamkannya ke dasar jurang yang paling gelap. Malam badai itu telah merenggut sisa-sisa kewarasan yang ada di dalam kepala Dik. Setelah diusir secara kasar dari pelataran rumah makan mewah dan menyaksikan sendiri bagaimana Ralin merayakan kehancurannya, Dik merasa dadanya seperti dibakar oleh api amarah yang tidak bisa dipadamkan oleh air hujan sederas apapun. Ia menarik ibunya menjauh dari tempat itu dengan langkah gontai dan pikiran yang dipenuhi oleh rencana jahat. Diki tidak bisa menerima kekalahan ini. Ia tidak rela melihat Ralin hidup bahagia bergelimang harta. Sementara dirinya harus menjadi gelandangan busuk yang menahan lapar dan kedinginan. Dalam benaknya yang sudah sangat kacau, Dik meyakini bahwa jika ia tidak bisa memiliki kekayaan itu, maka Ralin juga tidak boleh memilikinya.
Diki memutuskan untuk menghancurkan salah satu sumber kekayaan terbesar Ralin, yaitu bangunan pabrik utama tempat perusahaan Ralin memproduksi barang-barang berharga yang selama ini menopang gaya hidup mewah mereka. Diki tahu betul lokasi pabrik tersebut karena dulu ia pernah menyombongkan diri berkunjung ke sana dengan menggunakan fasilitas perusahaan tanpa menyadari bahwa pabrik itu sebenarnya milik istrinya sendiri. Diki menyuruh ibunya untuk bersembunyi di bawah sebuah jembatan penyeberangan. Sementara ia pergi mencari bahan bakar dengan sisa uang receh yang ia temukan di saku seragam petugas kebersihannya. Ia berjalan menyusuri kegelapan malam dengan mata yang menyala-nyala penuh kebencian. Dendam telah membutakan mata hatinya, menutup semua pintu logika dan rasa takut akan hukum. Setibanya di kawasan industri tempat pabrik itu berada, Dick mengendap-endap melewati pagar pembatas. Suasana malam itu sangat sepi dan gelap, karena hujan masih turun rintik-rintik menyembunyikan suara langkah kakinya dari jangkauan telinga. Diki berhasil mendekati bangunan gudang penyimpanan bahan baku. Ia membuka tutup botol bahan bakar yang ia bawa, menyiramkannya ke sekeliling pintu kayu dan tumpukan kardus yang ada di luar bangunan. Diki tersenyum gila membayangkan bagaimana api akan melahap habis seluruh bangunan ini dan membuat Ralin menangis darah melihat perusahaannya hancur menjadi abu. Ia mengeluarkan pemantik api dari saku celananya. Tangannya gemetar karena kedinginan sekaligus kegembiraan yang memabukkan. Namun belum sempat ibu jari Diki menekan roda pemantik api itu. Tiba-tiba seluruh lampu sorot di area pabrik menyala secara serentak. Cahaya yang sangat terang membutakan mata Diki membuatnya refleks menutupi wajah dengan kedua lengannya. Suara sirene tanda bahaya meraung-raung memecah keheningan malam yang pekat. Dari berbagai sudut bangunan belasan petugas keamanan bertubuh kekar berseragam lengkap berlarian ke arahnya dengan membawa tongkat pemukul dan senter. Diki sangat terkejut, jantungnya seakan melompat keluar dari rongga dadanya. Ia mencoba memutar arah untuk melarikan diri. Namun kakinya tersandung selang air yang melintang di tanah. Tubuhnya jatuh terjerembab ke dalam genangan air lumpur yang kotor. Sebelum ia bisa bangkit kembali, beberapa petugas keamanan sudah melompat dan menindih tubuhnya. Tangan Diki dipelintir ke belakang dengan sangat keras. Sebuah borgol besi yang dingin dan menyakitkan langsung mengunci kedua pergelangannya. Rencana balas dendamnya hancur berantakan bahkan sebelum ia sempat menyalakan satu percikan api. Diki sama sekali tidak tahu bahwa seluruh kawasan pabrik itu telah dipasangi kamera pengawas berteknologi tinggi dan penjaga keamanan sudah memantau pergerakannya sejak ia melompati pagar pembatas. Malam itu juga Diki langsung diserahkan kepada pihak berwajib dan dijebloskan ke dalam sel tahanan yang dingin dan berbau pesing. Beberapa minggu kemudian tibalah hari persidangan yang akan menentukan nasib Dick. Ruang sidang pengadilan dipenuhi oleh hawa ketegangan yang sangat pekat. Diki duduk di kursi terdakwa dengan mengenakan pakaian tahanan, kepalanya menunduk dalam-dalam menatap lantai kayu ruang sidang. Tubuhnya terlihat sangat kurus. Wajahnya kuyu dan matanya cekung akibat kurang tidur dan tekanan batin yang luar biasa berat di dalam penjara. Di seberang ruangan, Ralin duduk di kursi saksi korban dengan postur tubuh yang sangat tegak dan penuh wibawa. Ralin dikawal oleh Pak Dirga dan tim pengacara terbaik yang sengaja didatangkan untuk memastikan Dick mendapatkan hukuman yang paling berat. Di barisan kursi, pengunjung Ibu Tari duduk menyendiri dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Ia terus-menerus menangis terseduh-seduh meremas sapu tangan lusuh di tangannya, berharap ada keajaiban yang bisa membebaskan anak laki-laki satu-satunya itu dari jeratan hukum. Ketika hakim ketua mempersilakan saksi korban untuk memberikan keterangan, Ibu Tari tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Ia menerobos pembatas kayu dan berlari menghampiri Ralin mengabaikan peringatan dari petugas pengadilan. Ibu Tari menjatuhkan dirinya ke lantai bersimpuh tepat di bawah kaki Ralin. Ia menangis meraung-raung merendahkan dirinya sehingga mungkin demi memohon belas kasihan. Hatinya hancur melihat anak kesayangannya duduk di kursi pesakitan dengan tangan di borgol. Tolong cabut tuntutanmu, Muru, Ralin. Ampuni anakku, aku mohon. Diki hanya hilaf, dia sedang kalut saat itu. Tolong jangan penjarakan dia, Ralin. Kami sudah kehilangan segalanya. Kami sudah menjadi gembel di jalanan. Apakah hukuman itu belum cukup bagimu? Ibu mohon, Ralin, kasihanilah anakku. Ratap Ibu Tari dengan air mata yang membanjiri wajah keriputnya. Suaranya bergema memenuhi ruang sidang memancing perhatian seluruh orang yang hadir di sana. Ralin menatap wanita parubaya yang bersimpuh di kakinya itu dengan tatapan yang sangat datar. Tidak ada sedikit pun perubahan raut wajah, tidak ada sebersit rasa iba yang menggetarkan hatinya. Ralin melangkah mundur selangkah menarik kakinya menjauh dari jangkauan tangan Ibu Tari yang kotor. Ia menoleh ke arah meja majelis, hakim menatap hakim ketua dengan penuh keyakinan dan ketegasan yang mutlak.
Keadilan harus ditegakkan yang mulia. Perbuatan terdakwa sangat berbahaya dan berpotensi menghilangkan banyak nyawa pekerja di pabrik saya jika saja tindakan itu tidak segera digagalkan. Selain itu, tindakan penipuan dan penggelapan dana perusahaan yang ia lakukan sebelumnya juga harus dipertanggungjawabkan di mata hukum, ucap Ralin dengan suara yang sangat tenang, namun menggema kuat di seluruh sudut ruangan mematahkan semua harapan. Ibu Tari dalam sekejap. Petugas pengadilan segera menarik lengan Ibu Tari mengangkat wanita parubaya itu dan membawanya kembali ke kursi pengunjung secara paksa. Persidangan dilanjutkan dengan pemutaran bukti-bukti kejahatan. Layar besar di dalam ruang sidang menampilkan rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana Diki menyiramkan bahan bakar di area pabrik dengan wajah penuh kebencian. Setelah itu, tim pengacara Ralin juga membeberkan tumpukan dokumen yang membuktikan bahwa Diki telah memalsukan laporan keuangan untuk menggelapkan dana pinjaman karyawan serta bukti-bukti tumpukan utang yang membelit nama Dik dan ibunya. Bukti-bukti itu sangat kuat, tidak dapat dibantah dan benar-benar menutup semua celah pembelaan. Wajah Diki semakin pucat, pasti keringat dingin bercucuran membasahi lehernya. Ia tahu bahwa nasibnya sudah tamat. Ia tidak memiliki pengacara yang hebat, tidak memiliki uang untuk menyuap, dan tidak memiliki siapapun yang bisa menolongnya keluar dari lubang penderitaan ini. Hakim ketua mengetukkan palu ke atas meja, meminta seluruh ruangan untuk tenang sebelum membacakan putusan akhir. Suara hakim terdengar sangat tegas dan berwibawa membacakan rentetan pasal yang dilanggar oleh Dik. Mulai dari percobaan perusakan fasilitas berat, penggelapan dana hingga penipuan, palu keadilan kembali diketuk dengan sangat keras menandakan keputusan akhir yang tidak bisa diganggu-gugat. Dik dijatuhi hukuman kurungan penjara maksimal yang paling berat tanpa ada peluang sedikit pun untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan. Mendengar putusan tersebut, Ibu Tari langsung jatuh pingsan di kursi pengunjung. Sementara Diki hanya bisa terdiam membeku. Matanya menatap kosong ke arah depan, air mata keputusasaan akhirnya menetes jatuh melewati pipinya. Petugas pengadilan langsung menarik kasar lengan Dik, membawanya keluar dari ruang sidang menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke tempat penyiksaan fisik dan mental selama belasan tahun ke depan. Di tempat duduknya, Ralin hanya tersenyum tipis merapikan letak pakaiannya dan berdiri melangkah keluar dari ruang sidang dengan kemenangan yang mutlak. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna. 1 tahun telah berlalu sejak palu pengadilan diketuk dengan keras menghancurkan hidup Dik dan ibunya. Waktu berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa bagi mereka yang menanggung hukuman karma. Di sebuah sudut pasar tradisional yang becek dan bau ibu berjongkok di bagian belakang sebuah warung makan pinggir jalan. Penampilannya kini sungguh sangat memprihatinkan. Sangat jauh berbeda dari sosok wanita parubaya yang dulu selalu memamerkan perhiasan mewah dan merendahkan orang lain. Pakaian yang ia kenakan sudah sangat lusuh dan kotor tubuhnya. Semakin kurus kering menampakkan tulang-tulang yang menonjol di balik kulitnya. Tangan Ibu Tari yang dulu selalu dirawat di tempat kecantikan kini berubah menjadi kasar keriput dan dipenuhi oleh luka-luka goresan serta kutu air. Akibat berendam dalam air sabun cuci piring dari pagi hingga malam hari. Ia bekerja sebagai buruh cuci piring kasar, bertahan hidup hanya demi mendapatkan sepiring sisa makanan dan beberapa lembar uang kertas untuk menyambung napas esok hari. Matahari bersinar terik memanggang seng atap warung makan itu hingga hawa panas di area pencucian piring terasa seperti di dalam tungku pembakaran. Ibu Tari menggosok panci besar yang berkerak dengan sisa tenaga yang ia miliki. Napasnya tersengal-sengal menahan lelah dan rasa nyeri pada punggungnya yang membungkuk. Tiba-tiba seorang wanita bertubuh besar yang merupakan majikan warung tersebut datang menghampirinya dengan wajah penuh amarah. Wanita itu menendang ember berisi air kotor di dekat kaki Ibu Tari, membuat airnya terciprat mengenai pakaian lusuh milik perempuan tua itu. Kerja yang benar. Dari tadi menggosok satu panci saja tidak selesai-selesai. Kalau kamu memecahkan piring lagi, potong gaji kamu. Dasar perempuan tua tidak berguna. Kerjanya lambat, hanya bisa menumpang makan saja di sini. Bentak majikan warung itu dengan suara kasar yang memekakkan telinga. Ia menunjuk-nunjuk kepala Ibu Tari dengan garpu kotor yang baru saja diangkat dari piring pelanggan. Ibu Tari hanya bisa menundukkan kepala, tubuhnya gemetar ketakutan. Maafkan saya, Nyonya. Saya akan bekerja lebih cepat. Tolong jangan potong gaji saya. Saya butuh uang untuk membeli makan malam ini. Mohon. Ibu Tari dengan suara bergetar menelan sisa-sisa harga dirinya yang sudah terkubur di dasar bumi. Majikan warung itu mendengus kesal melempar tumpukan piring kotor ke dalam bak cucian, hingga airnya kembali memercik ke wajah Ibu Tari lalu pergi meninggalkannya kembali melayani pelanggan di depan.
Ibu Tari mengusap wajahnya yang basah air mata kesedihan dan penyesalan kembali menetes membaur dengan air sabun di tangannya. Ia terus bekerja menggosok piring demi piring mencoba mengabaikan rasa sakit di hatinya. Di tengah kepenatannya, telinga Ibu Tari sayup-sayup menangkap suara dari sebuah televisi kecil yang tergantung di sudut warung makan. Siaran berita siang sedang diputar menampilkan wajah seorang pembawa acara yang melaporkan sebuah kabar penting dari dunia bisnis dan sosial. Ibu Tari menghentikan gerakannya sejenak, matanya tertuju pada layar televisi kecil yang layarnya sedikit berkedip itu. Suara pembawa berita terdengar sangat jelas di telinganya. Direktur Utama Ralin, pemimpin perusahaan induk terbesar saat ini baru saja meresmikan panti asuhan terbesar yang menampung ribuan anak kurang mampu. Beliau dikenal sebagai sosok wanita tangguh yang sangat dermawan dan sukses membawa perusahaannya mendominasi pasar nasional pada tahun ini. Layar televisi berganti menampilkan sosok Ralin yang sedang menggunting pita peresmian. Ralin terlihat sangat memukau, bersinar dengan kecantikan dan kewibawaan yang tiada tara. Ia dikelilingi oleh tokoh-tokoh penting dan anak-anak panti asuhan yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Senyum kebahagiaan terukir sangat tulus di wajah Ralin menunjukkan bahwa hidupnya berada di puncak kejayaan yang paling tinggi. Ralin terlihat sangat damai, sangat terhormat dan dicintai oleh banyak orang. Melihat pemandangan di layar kaca itu, jantung Ibu Tari seakan diremas dengan sangat kuat oleh tangan yang tidak terlihat. Penyesalan yang luar biasa dahsyat menghantam dadanya hingga ia kesulitan bernapas. Ingatan masa lalu berputar di kepalanya bagaikan kaset rusak. Ia teringat bagaimana ia sering membentak Ralin, menyuruh Ralin melayani semua keinginannya dan menertawakan Ralin saat wanita mulia itu menggigil di tengah badai. Ibu Tari menyadari betapa bodohnya ia telah menyanyiakan menantu yang begitu luar biasa dan menukarnya dengan kesombongan yang kini menghancurkannya. Jika saja dulu ia memperlakukan Ralin dengan baik, ia pasti saat ini sedang duduk di kursi empuk menikmati kehidupan masa tua yang tenang dan terhormat. Bukan menjadi buruh cuci piring yang selalu dihina dan dibentak. Rasa sakit hati dan penyesalan yang tidak tertahankan membuat Ibu Tari menangis histeris. Ia menjerit tertahan, kedua tangannya bergetar hebat hingga tanpa sengaja menyenggol tumpukan piring basah yang baru saja ia bersihkan. Piring-piring itu jatuh berserakan ke lantai beton hancur berkeping-keping menimbulkan suara pecahan yang sangat nyaring. Mendengar keributan itu, sang majikan warung segera berlari ke belakang dengan wajah merah padam. Tanpa bertanya sedikit pun, wanita bertubuh besar itu langsung mendaratkan tamparan keras ke pipi Ibu Tari hingga tubuh kurus perempuan tua itu tersungkur ke lantai. Sudah ku bilang hati-hati. Kamu merusak barang daganganku. Pergi dari sini sekarang juga. Kamu kupecat dan gajimu hari ini kunakan untuk mengganti piring-piring ini. Keluar kamu gembel tua. Teriak majikan itu menarik kerah baju Ibu Tari dan menyeretnya keluar dari area warung lalu melemparnya ke jalanan aspal yang saat itu mulai diguyur hujan deras yang sangat tiba-tiba. Ibu Tari menangis sejadi-jadinya di bawah guyuran hujan memukuli dadanya sendiri meratapi kebodohannya yang tidak akan pernah bisa diperbaiki seumur hidupnya. Di saat yang sama pada tempat yang jauh dari jalanan becek itu, Diki meringkuk di sudut sel tahanan penjara yang sangat sempit, lembab dan berbau menyengat. Lantai beton yang dingin menjadi tempat tidurnya setiap malam. Tubuh Dik penuh dengan luka memar akibat sering disiksa oleh narapidana lain yang membenci kesombongannya yang masih sering muncul tanpa sadar. Diki memeluk lututnya sendiri. Matanya menatap kosong ke arah dinding sel yang kotor. Akal sehatnya perlahan mulai terkikis. Ia sering bergumam sendiri berbicara dengan bayangan harta dan kedudukan yang pernah ia miliki. Pikirannya terjebak dalam penyesalan yang berulang-ulang menyiksa batinnya setiap detik tanpa henti. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kegelapan meratapi kenyataan bahwa ia harus membusuk di tempat mengerikan itu. Hingga sisa usianya berakhir semuanya karena keserakahan dan pengkhianatan yang ia lakukan kepada wanita yang tulus mencintainya. Berbanding terbalik dengan penderitaan dan kehancuran dua orang pendosa itu, layar kehidupan Ralin menunjukkan keindahan yang sempurna. Kamera imajiner kehidupan menyorot langkah Ralin yang begitu anggun menaiki tangga sebuah pesawat terbang pribadi yang mewah. Angin berembus lembut menyapa wajahnya yang damai. Ralin berhenti sejenak di puncak tangga menoleh ke belakang untuk menatap hamparan kota dari kejauhan. Tidak ada lagi beban di hatinya, tidak ada lagi luka yang tersisa. Ia telah membuang duri dalam hidupnya dan meraih kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Dengan senyum cerah yang memancarkan kekuatan, Ralin melangkah masuk ke dalam pesawat terbang, siap menyongsong masa depan yang gemilang. Hujan badai masa lalu telah sepenuhnya reda digantikan oleh pelangi keberhasilan yang abadi. Layar cerita pun perlahan memudar dan berubah menjadi gelap gulita meninggalkan kepuasan yang teramat dalam tentang keadilan karma yang tidak pernah tertukar.
Ya,